Anda kembali di Nusantara Siang. Pemirsa, penerimaan peserta didik baru atau PPDB akan segera dilaksanakan serentak di tanah air. Mengingat pandemi COVID-19 masih belum usai, PPDB dipastikan masih dilakukan secara online untuk mencegah kerumunan. Namun ada sejumlah perbedaan sistem PPDB tahun ini khususnya di DKI Jakarta. Apa saja dan bagaimana pemerataan kualitas pendidikan lewat sistem PPDB dan apakah akan berjalan sesuai harapan? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pemerhati pendidikan dan juga sekaligus anggota BSNP Badan Standar Nasional Pendidikan Doni Kusuma. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Mbak Lydia. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami Pak. Langsung saja Pak Doni, pandemi ini belum usai. Tahun ini PPDB secara online memasuki tahun kedua. Sebelum kita bahas lebih lanjut perubahan apa saja dalam PPDB tahun ini dari catatan Anda? Ya, pertama-tama secara umum beberapa prinsip itu tidak ada perubahan. Tetapi saya melihat ada beberapa perubahan yang signifikan. Pertama, prinsip pelaksanaan PPDB yaitu pada pasal 2 itu berubah. Kalau tahun lalu prinsip yang digunakan itu non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Jadi lengkap ini prinsipnya. Tahun ini dikurangi. Jadi prinsip PPDB itu hanya mendasarkan diri pada prinsip yang sifatnya terbatas, yaitu objektif, transparan, dan akuntabel. Tentu ini kan ada perbedaan ya, berkeadilan dan non-diskriminatif itu hilang dalam prinsip pelaksanaan PPDB sekarang ini. Tetapi non-diskriminatif tetap masuk di pasal yang lain, tetapi tidak menjadi fokus gitu. Lalu yang kedua, tujuan Permendikbud. Sebenarnya Permendikbud ini kan tujuannya memberikan bantuan bagi pemerintah daerah, lalu kepala sekolah untuk menyeleksi. Nah, di dalam Permendikbud yang nomor 1 tahun 2021 ini ternyata tidak secara eksplisit disebutkan. Sehingga nanti karena tidak dieksplisitkannya tujuan ini seperti tahun yang lalu ya, tahun lalu kan mendorong peningkatan akses pendidikan, kemudian digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan, dan kemudian kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB. Ketika ini tidak dimasukkan, lalu kemudian kita bertanya, ini sebenarnya PPDB ini tujuannya untuk apa? Gitu. Dan itu tentu saja harus dijelaskan oleh Kemendikbud bagaimana proses sosialisasinya. Lalu perubahan paling menyolok itu adalah tahun ini itu pengelolaan PPDB sekolah yang dikelola oleh masyarakat, yaitu oleh swasta, itu diatur atau ditata oleh pemerintah daerah. Jadi yang sebelum-sebelumnya tahun lalu swasta itu masih punya otonomi, mengelola penerimaan siswa baru sendiri, mungkin mengadakan seleksi dan lain-lain. Bahkan beberapa sekolah swasta kan ada yang sejak Januari sudah mencari siswa baru gitu kan. Nah, tahun ini pengelolaan PPDB swasta itu katakanlah dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi PPDB ini melibatkan sekolah-sekolah swasta. Nah, ini mungkin bisa menjadi persoalan juga ketika pemerintah daerah tidak memahami makna di balik pelibatan sekolah swasta ini gitu, Pak. Jadi secara umum saya melihat itu sama, tetapi ada beberapa perubahan yang paling menyolok itu pelibatan sekolah swasta di dalam proses penerimaan peserta didik baru. Baik Pak Doni, sebelum kita membahas mengenai pelibatan sekolah swasta dalam PPDB tahun ini, kalau kita lihat dari evaluasi PPDB tahun kemarin itu seperti apa dari catatan Anda Pak? Ya, saya melihat ada satu catatan utama saya, pertama-tama proses PPDB. Seperti misalnya di DKI ya, PPDB di DKI kan menjadi bermasalah karena apa? Pemerintah daerah itu sudah memutuskan persentase kuotanya. Ada 4 jalur misalkan kan, di PPDB ada 4 jalur. Nah, seharusnya prosesnya itu harus mulai dari PPDB zonasi dulu. Ya, dari zonasi, kemudian PPDB katakanlah yang kedua itu dari afirmasi. Ya. Lalu kemudian perpindahan orang tua gitu. Lalu baru yang terakhir prestasi gitu. Jadi jalur prestasi ini harus menjadi bagian yang terakhir di dalam proses ketika kuota untuk zonasi itu masih ada gitu. Atau itu kalau sudah habis semua berarti yang PPDB prestasinya nggak bisa dilakukan. Seharusnya kan prosesnya seperti itu. Nah, ini menimbulkan persoalan karena di DKI tahun lalu mereka sudah mematok dulu, bahkan prestasi dipatok sekitar 30% ya. Lalu kemudian itu dieksekusi gitu. Maka kemudian ada zonasi yang kurang kan, jadi ada anak yang di daerah zonasinya seharusnya dia masih bisa masuk, tetapi itu tidak mendapat haknya gitu. Jadi saya rasa
di beberapa daerah persoalannya hampir sama. Jadi prosesnya itu pemerintah daerah itu mengkapling dulu kuotanya, baru kemudian melaksanakannya. Dan prosesnya terbalik-balik. Di DKI dulu itu ada yang jalur zonasi itu belakangan ya. Jalur zonasi dulu, baru kemudian jalur prestasi, baru kemudian jalur afirmasi. Nah ini saya rasa sebuah kebijakan yang agak bertentangan dengan Permendikbudnya gitu. Dan tahun ini tampaknya proses penentuan itu hampir sama, tidak ada perubahan secara fundamental menurut saya. Baik. Juga termasuk kualifikasi usia, itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik Pak Doni, dalam aturan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB bahwa sekolah swasta akan diikutkan dalam penyelenggaraan PPDB yang diatur oleh pemerintah daerah dan sudah ada daerah yang menerapkan hal tersebut. Dari tanggapan Anda soal pengikutsertaan sekolah swasta dalam PPDB ini, apakah sebenarnya sah-sah saja atau bagaimana Pak? Ya, sekolah swasta itu hadirkan untuk membuka akses pendidikan. Jadi saya rasa melibatkan sekolah swasta di dalam proses PPDB itu sesuatu yang menurut saya itu wajib hukumnya ya, karena kan ada partisipasi masyarakat. Yeah. Lebih dari itu, akses pendidikan misalkan sekarang ini yang untuk SMA, itu kan lebih banyak swasta daripada yang negeri gitu ya. Kalau yang untuk SD dan SMP, hampirlah 70-80% itu dikelola oleh negeri gitu, sehingga anak yang lulus dari SD ke SMP itu masih bisa tertampung gitu. Tetapi kita dalam data-data kita itu ada memang penurunan signifikan ya, misalkan dari SD ke SMP itu turunnya hampir 50% gitu. Jadi kemana anak-anak itu yang lain gitu kan, karena mereka itu tidak memperoleh akses pendidikan gitu. Nah tentu saja ketika sekolah negeri itu tidak mencukupi kuotanya, maka kan harus ada anak ini kan tetap harus memiliki hak. Nah disitulah sebenarnya peranan swasta. Tetapi yang menjadi masalah adalah swasta itu terlibat kan karena dari dana masyarakat ya. Kalau negeri ikut kuota masuk, kemudian itu kan dibayari oleh dana BOS atau BOS daerah gitu ya, sehingga operasional sekolah negeri itu bisa diatasi. Tapi sekolah swasta kan tidak, guru harus bayar sendiri ya kan. Meskipun sudah ada sertifikasi tetapi kan tidak cukup. Dana BOS berdasarkan jumlah siswa, dan itu pun kadang-kadang kalau siswanya sedikit tidak mengcover seluruh biaya operasional. Nah, jadi masalah pembiayaan inilah yang akan nanti menjadi persoalan ketika melibatkan swasta. Lebih lagi swasta biasanya sudah memiliki otonomi untuk mencari siswa itu jauh sebelum apa yang ditetapkan sekolah negeri. Karena kalau mereka melakukan sesuatu setelah sekolah negeri melaksanakan PPDB, itu mereka tidak akan mendapatkan siswa. Jadi ini yang terjadi gitu. Jadi persoalan-persoalan ini memang harus dibahas, karena saya rasa cukup rasional kalau swasta dilibatkan. Tetapi swasta yang siap, dan bagaimana pemerintah daerah siap gitu. Karena pemerintah daerah tidak bisa misalkan seenaknya sendiri, misalkan ada anak yang tidak masuk di dalam kuota zonasi, lalu kemudian dia dilimpahkan ke sekolah swasta begitu saja. Lah anak ini biayanya siapa? Pembiayaannya bagaimana gitu kan? Nah pemerintah daerah itu harus bertanggung jawab. Karena menurut Permendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah daerah itu harus membiayai. Dan ini harus dibicarakan lewat APBD dengan anggota DPRD. Jadi ini yang jadi masalah, karena selama ini pemerintah daerah tidak memiliki mekanisme menganggarkan berapa jumlah siswa yang SD, SMP, SMA, dan berapa yang akan lulus diperbandingkan dengan jumlah akses untuk sekolah swasta dan negeri, sehingga di mana kekurangannya gitu kan. Karena sekolah negeri kan pasti terbatas, sehingga yang kekurangannya ini nanti masuk ke sekolah swasta, dan pembiayaan itu harus selama 12 bulan, Mbak. Jadi anak ini dianggarkan semacam beasiswa atau dukungan pendidikan 12 bulan. Dan itu dikomunikasikan dengan para pengelola sekolah swasta. Seandainya ini bisa terkomunikasikan dengan baik, saya rasa itu sekolah swasta juga akan hidup ya. Anak-anak tetap akan memperoleh akses, dan apalagi kalau misalkan pemerintah punya tanggung jawab besar, pemerintah daerah memperkuat sekolah-sekolah swasta misalkan lewat pengembangan guru, pengembangan sarana prasarana, saya rasa ini akan semakin efektif dan berkeadilan. Ini artinya tidak ada masalah ya Pak ketika sekolah swasta turut terlibat dalam PPDB, dan ini sama artinya dengan turut dalam mensetarakan pendidikan seperti itu Pak? Iya betul, jadi sebenarnya hak untuk memberikan layanan pendidikan itu kan dibuka bagi masyarakat ya. Masyarakat kita juga bisa memperoleh pendidikan, itu hak. Tetapi swasta itu kan biayanya itu kan sendiri, maka sebenarnya dari sisi pemerintah lah yang kemudian kalau mereka itu melibatkan dalam zonasi, itu harus bertanggung jawab terhadap pembiayaan anak-anak yang dilimpahkan ke sekolah swasta. Tapi ada juga kemungkinan, kita akan tahu sekolah-sekolah swasta itu ada yang bagus, ada yang tidak ya. Nah saya rasa sekolah-sekolah swasta yang punya misi untuk melayani anak Indonesia itu, seandainya mereka berkelebihan, kan biasanya mereka ada subsidi silang.
Jadi sekolah swasta bisa ditawarkan, mau nggak kamu memberi beasiswa untuk anak-anak ini misalkan. Sehingga nanti anak-anak dari zonasi tertentu bisa masuk di sekolahmu. Itu juga bisa, tetapi itu tergantung dari kerelaan sekolah, ya kan? Karena tergantung kemampuan ekonomi dan manajemen sekolah. Tetapi kalau pemerintah ingin sungguh-sungguh melibatkan, maka mereka harus punya tanggung jawab bagaimana memberi peluang pada sekolah swasta untuk terlibat di dalam mencerdaskan bangsa melalui akses pendidikan, tetapi juga pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan dana-dana pendidikan bagi sekolah swasta yang dilimpahi ini gitu. Karena dengan dana BOS saja tidak cukup, Mbak, karena dana BOS itu kan hanya operasional. Sementara gaji dan lain-lain itu kan mereka tetap mengandalkan dana dari masyarakat. Baik, Pak Dodi, ini setahun full pembelajaran jarak jauh atau PPJ berlangsung. Bagaimana dengan tingkat kualitas pemahaman siswa, terutama mereka yang baru masuk tahun pertama di setiap jenjangnya? Ini sekaligus menjadi catatan kelemahan PJJ selama pandemi. Ya, pertama-tama masing-masing anak itu ketika dia pindah dari tingkatan berikutnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Ya. Kalau yang di kota besar seperti di Jakarta, mereka sudah terbiasa dengan akses teknologi digital, tidak masalah. Tetapi di Jakarta pun masih ada 9% anak yang sama sekali tidak bisa mengakses internet. Ya, itu yang terjadi. Dan bahkan kalau di kota besar pun seperti di Jakarta seringkali ada gangguan sinyal. Sehingga proses pembelajaran menjadi terputus-putus, kadang tidak nyambung, tidak bisa tatap muka langsung, video dimatikan. Nah, apalagi yang di daerah. Yang di daerah ini lebih parah gitu ya, artinya bisa jadi mereka sekolahnya punya akses digital tetapi siswanya tidak. Itu terjadi di Kupang misalkan ya. Nah, ini harus dicari cara-caranya. Maka PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini memang nggak bisa dipukul rata bagaimana efektivitasnya karena masing-masing daerah itu beda. Maka perlu dicek. Kalau misalkan di Jakarta dengan teknologi yang seperti ini, lalu kemudian kualitas pembelajarannya itu bisa diuji secara objektif, lalu kemudian itu bisa memberikan hasil. Sayangnya kan kita sekarang tidak memiliki hasil uji yang objektif untuk menguji hasil belajar anak, karena tidak ada lagi ujian nasional. Kita tidak memiliki kriteria yang cukup objektif untuk menilai sejauh mana anak ini sungguh-sungguh memiliki basic pengetahuan ilmu yang dasar, terutama ketika dia di akhir jenjang. Nah, sekarang ini kan semua diserahkan kepada sekolah nih, dan tentu saja sekolah itu bisa objektif, bisa sangat subjektif. Bisa tidak fair, bisa sangat fair gitu ya. Maka ini harus ada, menurut saya ketika tidak ada parameter objektif yang mengukur hasil sebuah proses pendidikan, ketika semuanya diserahkan kepada sekolah, lalu kita tidak bisa mengukur kualitas hasil belajar anak-anak ini gitu. Dan itu efektivitas kita lalu kemudian menjadi sulit untuk diukur selama ini gitu, Mbak. Kecuali ini bisa diuji langsung misalkan sejauh mana anak-anak yang masuk ke PTN, seberapa banyak anak yang masuk ke PTS, ya kan? Tetapi mengukur keberhasilan sekolah dari anak-anak yang masuk ke PTN dan PTS itu sangat bias juga gitu. Karena sangat tergantung dari kualitas sekolahnya kan. Karena ada sekolah-sekolah tertentu yang memang dia tidak bisa karena sarana prasarana nggak ada gitu. Meskipun anak-anaknya itu sebenarnya cukup cerdas dan pandai. Baik, Pak Doni, ada perubahan syarat PPDB di DKI Jakarta, salah satunya mengatur larangan calon siswa yang berdomisili di DKI Jakarta namun tidak terdaftar di kartu keluarga yang diterbitkan oleh Disdukcapil DKI Jakarta. Bagaimana Anda melihat aturan baru ini, Pak Doni? Namun jangan dijawab dulu, Pak, kita akan beri sejenak. Pemirsa, Dialog Nusantara Siang akan kami lanjutkan usai jeda. Anda kembali di Nusantara Siang. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan kami, masih terhubung Doni Kusuma, anggota BSNP dan juga pemerhati pendidikan. Pak Doni, ada perubahan syarat PPDB di DKI Jakarta, salah satunya yaitu mengatur larangan calon siswa yang berdomisili di DKI Jakarta namun tidak terdaftar di kartu keluarga yang diterbitkan di Disdukcapil DKI Jakarta. Bagaimana Anda melihat aturan baru ini, Pak? Ya, kalau kita melihat peraturannya, itu kan sebenarnya jalur zonasi itu memang diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Itu ada di pasal 17 ya. Lalu kemudian domisilinya ini kan yang dimaksud domisili itu kan dalam Permendikbud nomor 1, itu berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Jadi di kartu keluarga harus ada gitu. Jadi masuk lalu alamatnya ada di situ sebagai pendaftaran jalur zonasi. Tetapi ada kemungkinan kalau anak tidak terdaftar di alamatnya itu, maka dia bisa meminta surat keterangan domisili gitu. Jadi ada aturan berikutnya gitu. Jadi surat keterangan domisili itu diterbitkan oleh rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala daerah atau pejabat setempat yang berwenang.
Jadi sebenarnya masih ada kemungkinan gitu, seandainya tidak ada di alamat yang kakaknya, tetapi ada surat keterangan domisili. Nah mungkin di DKI ini kan yang banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran itu penerbitan surat domisili ya, supaya anak itu bisa masuk ke sekolah tertentu dan lain-lain. Nah saya rasa pemerintah DKI tentu saja dia bisa membuat kebijakan dalam hal ini. Tetapi menurut saya pemerintah DKI tidak bisa kemudian membuat aturan yang bertentangan dengan Permendikbud yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek sebagai katakanlah instansi atau lembaga teknis yang mengelola pendidikan. Jadi harusnya tetap diberi kemungkinan untuk surat domisili gitu. Bahwa selama ini misalkan surat domisili itu banyak dimanipulasi, yaitu harusnya pemerintah DKI harus bertanggung jawab terhadap proses pengeluaran surat domisili itu gitu. Jangan sampai ini dimanipulasi, misalkan anaknya tidak seperti itu, tapi ada jual beli proses pembuatan surat domisili oleh RT, RW, kelurahan, dan pejabat yang berwenang. Saya rasa ini tidak dibenarkan gitu. Jadi kalau misalkan ada persoalan di penerbitan surat domisili, ya pemerintah daerah DKI harusnya menerbitkan, jangan menghilangkan peraturan yang ada di situ, karena itu tetap menjadi hak siswa yang masuk di dalam zonasi gitu. Kemudian salah satu dari 4 jalur seleksi yakni ada jalur prestasi di mana 18% prestasi akademik dan 5% prestasi non-akademik. Cara pembuktian jalur prestasi ini bagaimana terutama yang non-akademik? Ya tentu saja ini kan menjadi sangat subjektif ya, maka sebaiknya kalau misalkan prestasi itu akan dipakai sebagai salah satu jalur, tentu harus diverifikasi sungguh-sungguh gitu. Karena sekarang ini sertifikat, piagam dan lain-lain itu gampang sekali dibuat kok gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi persoalan gitu. Tetapi sebenarnya kita bisa melihat track record sekolahnya ya kan, lalu kemudian prestasi anak itu di sekolah, lalu kemudian mengikuti berbagai macam kejuaraan lomba yang memang itu bisa diverifikasi gitu. Sejauh perlombaannya nggak jelas, lalu kemudian yang akademik maupun non akademik, saya rasa agak sulit untuk menentukan prestasi karena nanti menjadi tidak adil gitu. Baik Pak Doni, ini ada atau perlu ada langkah konfirmasi dari pihak sekolah kepada lembaga atau badan yang menerbitkan prestasi calon siswa untuk menghindari prestasi palsu? Ya, sebaiknya itu ada tim dari sekolah yang kemudian ketika mereka memakai jalur prestasi harus dicek. Prestasinya itu kan di situ sebenarnya kan dari nilai rapot, lalu prestasi akademik dan non-akademik ya kan. Tetapi sebenarnya juga bisa ada rekomendasi dari orang-orang yang kredibel, yang bertanggung jawab terhadap individu peserta didik tersebut gitu. Jadi saya rasa memang diperlukan, tetapi saya nggak yakin apakah panitia PPDB memiliki waktu dan kesempatan untuk berkomunikasi, ngecek, kemudian seperti itu. Saya rasa ini akan menambah beban dari tim panitia PPDB ya. Tetapi seandainya itu dimungkinkan, termasuk juga ketika PPDB zonasi itu diberlakukan, misalkan terkait dengan surat domisili dan lain-lain, apakah ini valid atau tidak, seharusnya tim PPDB itu juga harus memiliki cara atau mekanisme entah laporan dari warga atau mereka proaktif memverifikasi apakah kondisi ini memang benar atau tidak. Baik Pak Doni, ini belum ada kejelasan pembelajaran tatap muka kapan akan berlangsung meski ditargetkan memang tahun ajaran ini sambil menunggu vaksinasi guru dan tenaga pendidik selesai dilakukan. Namun realitanya kasus COVID-19 masih terus melonjak. Terlebih pemerintah belum berencana untuk melakukan vaksinasi orang-orang yang berusia sekolah. Kekhawatiran juga masih ada. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Ya tentu saja pembelajaran tatap muka itu merupakan proses pendidikan yang lebih ideal ya, menurut saya katakan lebih ideal dibandingkan pembelajaran daring gitu, karena daring itu memiliki beberapa keterbatasan ya, entah sarana, prasarana, metodologi dan lain-lain. Tetapi sebenarnya pembelajaran tatap muka itu bisa menjadi salah satu bagian dari proses pendidikan dan bisa dilaksanakan ketika daerah itu sudah aman menurut saya. Karena pandemi COVID ini kan memang melibatkan banyak pihak ya, bahkan asesmen yang di kementerian pun sebelum membuka sekolah itu kan banyak ya, mulai dari kesiapan sarana prasarana, kesiapan metodologi, kemudian proses belajar mengajarnya didesain seperti apa, pendataan warga yang komorbid, lalu kemudian kesepakatan orang tua, terus anak-anak yang punya sistem transportasi dari sekolah dari rumah ke sekolah itu memakai transportasi umum atau tidak, lalu kemudian adanya Vaskes. Jadi ada banyak persyaratan yang kemudian harus diikuti gitu. Nah saya rasa ketika mereka sudah mengikuti ini dengan baik dan zonanya sudah bagus gitu, zona hijau atau minimal kuning lah menurut saya, maka sebenarnya sekolah ini bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetapi tetap harus diingat bahwa di Indonesia itu katakanlah jumlah
yang di tracingnya sama di testingnya itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah populasi. Artinya apa? Meskipun sebuah daerah itu zonanya itu cukup aman gitu ya, tetapi testingnya ini nggak begitu masif sehingga masih ada OTG. Apalagi terakhir kemarin di Singapura kan mereka menutup kembali sekolah karena ternyata mutasi virus yang baru itu lebih rentan menyerang anak-anak gitu. Dan vaksinasi pun kan menjadi tantangan sampai sekarang belum semua guru tervaksinasi karena ada keterbatasan bagaimana kita memperoleh vaksin. Baik, terakhir Pak Doni sebagai closing statement singkat saja apa yang perlu dilakukan oleh kita bersama untuk agar pemerataan pendidikan baik dari tingkat nasional, baik dari tingkat daerah hingga nasional ini dapat terrealisasi, Pak? Ya, pertama-tama orang tua, kepala daerah, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bekerja sama dan ini proses sosialisasinya harus berjalan dengan baik. Karena apa? Di dalam PPDB ini terutama pelibatan sekolah swasta itu kan melibatkan pengelola, penyelenggara. Saya khawatir nanti dengan adanya pelibatan swasta, pemerintah daerah itu tidak bertanggung jawab terhadap pembiayaan anak-anak ini, tapi kemudian memaksa sekolah swasta untuk menerima siswa baru atas nama akses pendidikan, atau bahkan dikatakan sudah menerima dana BOS. Saya rasa ini tidak fair, karena tidak mencukupi gitu. Jadi kolaborasi, sosialisasi, dan kemudian tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta, memberikan dukungan, dan ketika melibatkan mereka di dalam proses PPDB, agar akses anak-anak ini tetap diperoleh dalam proses pendidikan karena ini hak mereka, maka kemudian itu akan terjadi ketika pemerintah daerah sungguh-sungguh mampu berdialog dan berdiskusi, dan itu harus dianggarkan oleh DPRD sebagai bagian dari proses pendidikan gitu kan. Sehingga setiap tahun sebenarnya pemerintah daerah harus membahas berapa jumlah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, lalu bagaimana dengan mereka ini ketika melanjutkan sekolah swasta dan berapa biaya pendidikan selama setahun yang dibutuhkan, itu harus dibahas di DPRD dan itu harus dibuatkan di dalam mata anggaran. Sehingga dengan demikian akses pendidikan melalui kebijakan zonasi, PPDB itu akan efektif dan berkeadilan menurut saya. Baik, terima kasih Pak Doni Kusuma, pemerhati pendidikan dan juga anggota BSNP Badan Standar Nasional Pendidikan sudah berdialog bersama kami di Nusantara Siang.